Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari Injil menurut Yohanes pasal 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah segala yang ada pada Allah berdiam di dalam diri Yesus Kristus. Segala yang ada pada Allah berdiam di dalam diri Yesus Kristus. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop yang berjudul Firman yang telah menjadi manusia. Dengan jelas yang mau dimaksudkan itu adalah Yesus Kristus. Firman yang bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita baca mulai dari ayat 1 Injil Yohanes ini pasal 1, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dan kemudian Yohanes di ayat 15, masih pasal 1, memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari bacaan hari ini? Yang pertama, imanilah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Imanilah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tadi dengan jelas telah disebutkan bahwa di dalam Dia ada kepenuhan. Kata yang dipakai untuk menjelaskan kepenuhan ini dalam bahasa Yunani adalah pleroma. Kata ini mengandung arti semua yang ada pada Allah. Dalam Kolose 1 ayat 19, Paulus mengatakan bahwa seluruh pleroma tadi berkenan diam di dalam Kristus. Jadi artinya seluruh yang ada pada Allah, keberadaan Allah, berdiam di dalam diri Yesus Kristus. Yang Paulus mau maksudkan adalah di dalam Yesus tinggallah semua yang ada pada Allah. Hikmat, kuasa, kasih, segala hal ada di dalam Yesus. Maka ketika kita mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, berarti kita mengimani Allah di dalam kehidupan kita. Allah dengan segala kasih dan kuasanya, dengan segala hikmatnya, Sang Pencipta yang mencipta dan mengasihi ciptaannya, yang menyertai, menolong, menyelamatkan. Itu artinya ketika kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Karena ketika kita mengimani Yesus, berarti kita mengimani Allah yang keberadaannya,
kepenuhannya itu nyata di dalam diri Yesus Kristus. Maka apapun pergumulan yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita, tetaplah mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Mengimani Dia sampai akhir kehidupan kita. Karena hanya orang yang setia sampai pada akhirnya lah yang akan beroleh mahkota kehidupan bersama-sama dengan Allah Bapa, Putra, Yesus Kristus, dan Roh Kudus diam di dalam sorga kekekalan itu. Yang kedua, setelah kita mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka yang kedua adalah alamilah, nikmatilah, dan syukurilah di dalam hidup keseharian kita. Alamilah, nikmatilah, dan syukurilah dalam hidup keseharian kita. Apa artinya? Allah di dalam Yesus, dalam kasih kuasa hikmatnya, dalam segala kebaikannya, kebenaran yang ada pada dirinya, alamilah itu. Maka hiduplah juga dalam kasih, hiduplah juga dalam kebenaran, hiduplah juga dalam kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Mintalah hikmatnya agar kita juga hidup dalam hikmat yang Ia inginkan dalam kehidupan kita. Orang yang berhikmat melakukan sesuatu yang berkenan baginya. Alami itu. Alami artinya jadikan itu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Kita memiliki hidup yang penuh kasih, berkuasa karena kita bergantung, berserah, berharap, mengandalkan Dia, lalu kemudian kita berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Setelah kita mengalaminya, kita memaknainya. Memaknainya artinya apa? Apa yang bisa kita ambil dari kehidupan yang mengalami itu? Tentu kita memaknainya dengan memakai hidup ini menjadi hidup yang berkenan baginya. Tentu kita memaknai apa yang kita alami itu dengan menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat melalui perkataan, ide-ide kita, dan juga melalui perbuatan kita. Kita memaknainya. Sehingga anugerah kehidupan yang diberikan bagi kita tidak berlalu begitu saja dengan sia-sia, tapi menjadi sesuatu yang berarti, bermakna, sesuatu yang berkenan bagi Tuhan. Lalu tadi, bersyukurlah, syukurilah. Ketika kita menyukuri, bersyukur atas kasih-Nya, atas kuasanya, atas hikmat yang diberikannya, maka tentu itu juga menjadi kesaksian kita bagi sesama dan semesta. Inilah yang akan kita hidupi dalam perjalanan kehidupan kita. Percaya, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita dalam segala situasi kondisi. Setia sampai akhir mengimani Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Sampai pada akhirnya kita mendapat mahkota kehidupan, hidup kekal di sorga. Dan kemudian yang kedua, alami, nikmati, dan syukuri apa yang kita boleh rasakan dari persekutuan dengan Tuhan. Agar kehidupan kita menjadi hidup yang bermakna, hidup yang berkenan bagi Tuhan, dan menjadi sukacita berkat bagi kita, bagi sesama, bagi semesta. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Marilah kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami untuk tetap setia, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami sampai akhir kehidupan kami, agar kami beroleh mahkota kehidupan, hidup kekal di sorga. Dan ingatkan juga kami untuk senantiasa mengalami, menikmati, dan mensyukuri segala apa yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kasih, kuasa-Mu, hikmat-Mu, dan segala kebaikan Tuhan. Dan itu akan kami saksikan melalui hidup keseharian kami, sehingga hidup kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan, sukacita berkat bagi kami dan sesama. Berkati kami agar kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati keluarga kami dimanapun berada, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati sesama kami yang saat ini mengalami pergumulan apapun itu bentuknya. Tuhan, berbelas kasihlah bagi mereka, tolonglah mereka agar mereka diberikan kekuatan, hikmat untuk menghadapinya dengan mengandalkan Tuhan, dan pada akhirnya boleh menyelesaikan pergumulannya, melewatinya dengan penuh sukacita karena Tuhan yang menolong mereka. Apapun rencana kami sepanjang hari ini, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan hikmat agar segala yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.